Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat semua ya? Tidak ada yang sedang Alhamdulillah Bu, sehat. baik. Semoga juga tetap semangat ya, karena kita sudah hampir berada di pertengahan semester untuk mata kuliah dari konsep dasar IPA ini. Semoga juga nanti tetap semangat sampai akhir, meskipun perkuliahannya tetap daring ya. Baik, karena kelompoknya sudah hadir semua, di sini ada Lucia, kemudian tadi Sylvia ya kalau tidak salah, sama Dera. Sudah hadir semua. Ya, yang nanti yang bertugas membagikan PPT-nya siapa? Saya jadikan host. Heni, Bu. Siapa? Eni. Iya, Bu, Heni. Heni Herlina. Heni. Mana dirimu Heni? Oh ya, Heni. Sebentar. Sudah, silakan dicoba Heni, bisa tidak share screen? Baik, silahkan satu orang bertugas sebagai moderator yang nanti memimpin kegiatan perkuliahan. Saya persilahkan kepada kelompoknya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang memahami bioteknologi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para rekan saya. Saya sendiri, Dera Pania Yulianda, sebagai moderator dan penyaji. Rekan pertama saya, Sylvia Nur Paijah, sebagai penyaji, dan Lucia Susindiki sebagai penyaji. Pada penyaji pertama, dipersilahkan. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi asal kata bio dan teknologi, atau pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, karena telah bertahun-tahun menggunakan mikroorganisme, bakteri, dan jamur ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Selanjutnya, istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Di bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19 untuk mengendalikan hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Mikroorganisme mengelola limbah industri. Di bidang kesehatan dan kedokteran, manusia telah dapat memproduksi vaksin tertentu dengan bantuan virus. Perkembangan pesat bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1960-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. Dewasa ini manusia telah mampu memanipulasi, mengubah, dan atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Atas dasar itu, definisi bioteknologi sekarang adalah pemanfaatan dan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Definisi bioteknologi modern karena ada rekayasa proses termasuk rekayasa genetika.
Definisi yang pertama mengacu kepada bioteknologi konvensional atau tradisional, di mana manusia hanya menggunakan proses yang terjadi dalam organisme tanpa melakukan manipulasi seperti dalam pembuatan tape dan tempe. Selanjutnya, perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Teknik yang digunakan yaitu fermentasi atau konvensional, DNA rekombinan atau modern. Keterlibatan manusia yaitu tidak mengubah sifat proses manusia, proses pada agen biologi, organisme yang digunakan. Mengubah sifat proses agen biologi yang digunakan. Seperti gambar di samping yaitu bioteknologi klasik dan modern. Contohnya tempe, tape, asam, cuka, kecap, yogurt, dan alkohol. Insulin dari bakteri tomat yang tahan lama. Selanjutnya akan dibahas oleh Lucia Susindiki. Yang berikut ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau proses peragian. Tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Contohnya seperti tepung yang mengandung glukosa dan kemudian bisa mengubah menjadi alkohol. Yang digunakan biasanya adalah virus bakteri Aspergillus dan bakteri Saccharomyces. Hasilnya akan menjadi asam cuka atau metanol. Contohnya seperti tape. Memelihara jamur ragi tape atau mikroba pembuatan tape pada ketela pohon atau nasi ketan yang dijadikan substrat bagi jamur ragi. Pemeraman ketela pohon atau nasi ketan yang telah ditaburi ragi sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ragi. Berikutnya. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern, khususnya rekayasa genetika, mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Bioteknologi modern mulai berkembang saat ini ditemukan struktur dan fungsi DNA dalam pemanfaatan mikroba hanya digunakan sebagai agen, namun digunakan alat dan teknologi modern. Ciri-ciri bioteknologi modern hanya menggunakan sebagian dari mikroorganisme, yaitu DNA atau enzim. Pemanfaatan mikroorganisme disertai teknologi modern. Produk bioteknologi modern antara lain berupa makhluk hidup yang transgenik, yaitu makhluk hidup yang telah diubah sifatnya sehingga memiliki keunggulan tertentu. Contohnya bakteri yang mampu menambang tembaga, bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar, serta bakteri yang mampu mengubah bahan pencemaran menjadi bahan lain yang tidak berbahaya. Produksi bioteknologi modern. Yang pertama adalah insulin manusia mengobati kencing manis. Yang kedua, infrom mencegah virus. Yang ketiga, hormon pertumbuhan mengobati kekerdilan. Yang keempat, protein hepatitis B, vaksin melawan hepatitis B. Yang kelima, uroksinasi menghilangkan pembekuan darah. Yang keenam, gen beta globulin mengubah transemia.
Yang ketujuh, antibodi monoklonal diagnosis penyakit menurun, misalnya sickle cell anemia. Yang kedelapan, eritropin mengobati anemia dan merangsang pembentukan sel darah baru. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dera Fania Yulianda. Baik, dalam bioteknologi juga memiliki dampak-dampak penerapannya. Di antara lain, dampak penerapan bioteknologi di bidang sosial ekonomi adalah produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil, sehingga penggunaan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormone atau BGH dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Nah, yang kedua adalah bila tidak diatur penggunaannya, hal ini akan menggusur peternak kecil sehingga bioteknologi itu dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, terus dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, jeruk, tembakau, coklat, kopi, gula, kelapa, vanili, ginseng, dan opium akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Nah, sehingga keadaannya itu akan menyingkirkan tanaman aslinya. Dan dunia ketiga sebagai penghasil tanam-tanaman tadi akan menderita kerugian besar. Selain di bidang sosial ekonomi, dampak bioteknologi di antara lain ada juga etika atau moral yang dimana menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Terus menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Sehingga mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis. 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan dan 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain. Yang terakhir adalah di bidang kesehatan, yang dimana penggunaan insulin hasil rekavasanya telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Ada juga tomat Flavor Saver diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Seperti di bidang sosial ekonomi tadi juga, susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Di dalam bioteknologi itu memiliki garis waktu ditemukan dari sebelum Masehi hingga sampai saat ini, dari 8.000 sebelum Masehi hingga 2000 telah ditemukan beberapa penemuan bioteknologi. Yang dimana sebelum 8.000 sebelum Masehi itu diantaranya adalah pengumpulan benih untuk ditanam kembali, dengan 6.000 sebelum Masehinya pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan bantuan ragi. Nah, selanjutnya dengan 4.000 sebelum Masehi juga ditemukan bahwa bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. Nah, sehingga di tahun 1500-an itu pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia ditemukan. Nah, masuk tahun 1665 ditemukan sel oleh Robert Hooke di Inggris melalui mikroskop. Nah, masuk tahun 1800 Nikolai Pavlov menciptakan penelitian komprehensif tentang pengembangan hewan, mikroorganisme, pengembang biakan hewan. Nah, sedangkan tahun 1880-an disitulah mikroorganisme itu ditemukan. Nah, dari tahun 1856 sampai 1865, Gregor Mendel itu menemukan genetika tumbuhan rekombinan dan juga hukum-hukum dalam penyampaian sifat induk keturunannya. Dari masuk tahun 1919-an, Karl Ehrke atau insinyur Hongaria itu menemukan pertama kali yang menggunakan kata bioteknologi itu ditemukan. Tahun 70-an masuk, peneliti di Amerika Serikat berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Nah, masuk tahun 75-an, metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Milstein. Tahun 1978, para peneliti di Amerika Serikat berhasil membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar. Masuk tahun 80, bioteknologi modern
dicirikan oleh teknologi DNA tadi, yaitu rekombinan. Model prokariotnya itu E. coli yang digunakan untuk memproduksi insulin dan obat lain dalam bentuk manusia sekitar 5% pengidap diabetes alergi terhadap insulin hewan yang sebelumnya tersedia. Nah, tahun 1992 FDA menyetujui makanan GM pertama dari Calgen atau tomat flavor saver tadi, sehingga masuk tahun 2000-an itu ditemukan perampungan Human Genome Project. Banyak sekali bioteknologi yang ditemukan dari sebelum Masehi hingga waktu saat ini. Selanjutnya, baik, kesimpulan dari bioteknologi ini adalah yang dimana bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, itu saja yang kami analisis tentang bioteknologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, akan kita lanjut di admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya, tadi Lucia, Dera, dan Sylvia. Tadi sudah jelas ya disampaikan oleh teman-temannya, tapi silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di @link. Cuman secara sekilas, tentunya kalian sudah jadinya sudah tahu ya, oh ternyata di sekitar kita itu ada banyak sekali produk dari IPA. Salah satunya tadi tempe. Tentu kita semua di sini pasti sudah pernah makan tempe. Jarang ada yang tidak pernah makan tempe. Baik, untuk menghemat waktu, menghemat durasi perkuliahan via Zoom, berarti kita akhiri dulu untuk sesi ini. Silakan nanti satu orang memimpin kegiatan diskusinya melalui @link. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.